Melalui apa terkokak? Melalui panah. Jadi bila kita kada panah, kada mungkin orang membukakan. Bila tidak melalui panah atau lebur, maka tidak mungkin melihat Tuhan. Tidak mungkin. Nah, nang jaga kitab tuh, itu apa? Yang kita bahas melalui panah. Nah, itu gini heran dulu lah. Nang kayak pian-pian ini. Ini tahu aja sudah bakal kena bulik. Kenapa kada mengenal? Bingung loh. Mumpung ada nang melajari, mengaji. Dulu di rumah umut-umut, kenapa juga? Ben di sini, ginawakan aku. Kenapa lagi? Ada juga hiburan. Di rumah biar umut-umut tuh mikir akan kreditan itu. Tanggal berapa dah nak sampai pulang. Baik di sini dia mengatakan aku. Mana? Ketika buat dia nih ngatawakan ulun tuh kan ingat diutang. Maulah sambil ketawa ingat utang. Bila sambil ketawa ingat diutang tuh ketawanya asa berat. Kenapa? Beban. Iya. Mudahan lunas utangnya. Nanang nyaring tersebutnya. Amin. Kan pancing membuat ini ketawa juga. Nah kembali. Jadi dengan jalan panah, sayang benar pada mengaji ini rugi. Sekarang Bapak Ibu sekalian, jadi apabila sudah sampai kepada Tuhan dengan tersingkap terbuka hijab atau dinding diri itu harus melalui fana. Nah sekarang kata Syekh Ibnul Arabi mengatakan apa yang disebutkan oleh beliau begini Pak, ujar Sidin, bahwa manusia itu hakikatnya adalah Allah. Sekali lagi, manusia itu adalah hakikatnya Allah karena cermin daripada sifat ketuhanan. Cermin daripada sifat ketuhanan. Kalau pian janaki buju-buju akan terlihat bagaimana perkataan benarnya yang dilontarkan oleh Syekh Ibnul Arabi ini, bahwa manusia itu kata beliau, Abu Yazid begitu. Abu Yazid menyebutkan manusia itu hakikatnya adalah Allah karena cermin daripada sifat-sifat ketuhanan. Cermin sifat Tuhan kita nih. Nah kembali pulang, kenapa juga kita ada melihat cermin tuh? Saat pian berdiri di depan cermin, siapa yang nampak? Ada orang? Nah kenapa kita tidak melihat cermin Tuhan pada diri? Karena yang kita lihat selama ini kita. Nah, selama ini yang kita lihat adalah kita. Nah sekarang Pak, apabila sudah betul-betul panah, sudah betul-betul lebur akan keberadaan diri pribadinya yang namanya panah nafsi. Panah nafsi itu begini, hilangnya kesadaran akan sifat kemanusiaannya, yang ada hanya daripada iradahnya Allah. Hati-hati nah, yang ada ini hanya iradahnya Allah. Bukan
bukan berarti Pak Bu, jasadnya atau tubuhnya yang menyatu lawan Tuhan, tetapi kita ini asa dengan iradahnya Allah, bukan asa menyatu dengan wujudnya Allah. Bisa dipaham? Jangan langsung ke Tuhan. Kita kan belajar sifat kalau. Jadi kita ini kalau betul-betul panah, hilang daripada sifat kemanusiaan. Nah makanya kenapa di dalam hal ini Nabi contohkan yang baik-baik. Sebenarnya kita tuh harus paham Tuhan pemurah, Tuhan pemaaf, Tuhan penyayang, pian Pak. Nah, hilangkan sifat-sifat kemanusiaan, ganti lawan sifat-sifat ketuhanan. Ada apa Pak? Padahal kita ini nih menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, tapi kada mauju mumpati dan kada mauju menilik yang ada pada diri sendiri. Bila di bulan Maulid hanya membicarakan sifat-sifat Nabi, tapi kada mumpati. Bila di bulan Rajab hanya bicara tentang Isra Mi'raj Nabi bertemu Tuhan, tapi pian kada mau mengenal Tuhan. Iya toh? Gedaguyan rumah lontar abang bilang begantar kaca. Bila bulan Maulid hanya membicarakan sifat-sifat Nabi, kenapa ada mau umpati? Bila bulan Rajab hanya diceritakan Isra Mi'raj nang Nabi bertemu Tuhan, kenapa ada mau mengenal Tuhan? Jelas kan? Nah ini nang luputnya kita ini. Nah, jadi panah nafsi dulu. Panah nafsi itu hilang kesadaran kemanusiaannya ke dalam iradah Allah. Iradah itu sifat kan? Sifat. Jadi bukan tubuh nang pian lebur. Nah ini jangan dilebur-lebur nih, ada terus dihilang lah teng. Amun aku hilang siapa tukang baca. Pikirakan dulu. Nah makanya bebinian bingung kayak apa guru aku dipanah ada terus dulu. Nah maksudnya di sini bukan jasadnya, bukan tubuhnya, nah, iradahnya Allah, yakni sifat Allah yang ada pada kita. Nah asalkan dengan wujud Tuhan, jangan ini. Jadi kita hendak melebur tubuh kita ini melalui sifat. Nah itu lawan Tuhannya. Kada kawal langsung lawan Tuhan. Jangan salah. Amun kita jasad ingin nak melebur lawan Tuhan, pikir-pikirkan dulu. Hukum jasad ini muhaddas, Tuhan qadim, ada mungkin. Nah jadi kita ini panakan dulu sifat yang ada pada kita kepada sifat Allah. Nah sifat Tuhan itu bisa lagi mengasalkan dirinya dengan Tuhannya. Pian tidak harus ikut lagi urusan itu. Pian cuman mempanakan kepada sifat. Urusan sifat tuh lawan Tuhan aja lagi. Jelaslah. Iya nang singalihan ada taruh suwe aku jadi mapa pondok bilang. Nah juga ulun nih kada melajari ulun ilmu bilang ya apa maka panah turunnya hilang, lenyap, lebur, bujur aja kata-katanya. Sifat kemanusiaannya itu yang dipanahkan. Nah makanya turuti sifat-sifat akhlak Nabi yang baik. Makanya bulan Maulid tadi dikisahkan, ada paham biar tak? Supaya kita ini betul-betul melihat Tuhan. Nah, sudah. Nah lalu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakannya Allah, Nabi pernah mengatakan, kuntu lahu sam'an wa basaran, kuntu lahu sam'an wa basaran.
aku kuntu, jadilah aku pendengaran dan penglihatan baginya. Seolah Tuhan melihat melalui kita. Kuntu lahu sam'an wa basaran. Kalau pian sudah betul panah, selama pian yang mendengar, selama pian yang melihat, berarti sifat itu dihafal aja. Tuhan bersifat sama basar itu dihafal, bukan menjadi kenyataan pada diri. Kuntu lahu sam'an wa basaran. Kalau sudah kita betul panah sifat atau menyatakan yang ada pada diri kita ini sifatnya Allah atau sifat yang ada pada manusia, bukanlah sifatnya melainkan sifat Tuhannya. Nah, kuntu lahu sam'an wa basaran, jadilah aku ya Nabi pendengarannya dan penglihatannya baginya. Kasarnya nangka ini Tuhan mendengar melalui kita. Ini kasarnya kayak itu, cuman bukan berarti kita Tuhan. Nah, kalau betul panah ini pian harus mendengarkan, maka pian belajar hanya Allah yang bersifat sama basar, sami'un basirun, dihafal aja sekalinya. Nah, gitu loh. Nah, melihat, jadilah aku penglihatan baginya. Tuhan tak melihat. Nah, kita nih penglihatannya, penglihatan baginya. Sudah? Itu ulun kada kaupan. Bujur-bujur panakan dulu, hanya tahu mulai wujud sampai mutakalimun hafal sih. Gondol-dololnya jauh kayak pikiran kesanya tuh. Kada kau dikesakan bro, dah kau dikesakan di sini. Jauh, jadi kada kau dikesakan kenapa? Dah kau aja. Jauh, jadi sini kada kau dikesakan lagi, kada kau lagi memadalkan. Ada kada dikesakan. Mau. Kuntu lahu sam'an wa basaran. Jadilah aku, kata Rasulullah, pendengarnya dan penglihatan baginya. Bagi siapa? Bagi Tuhan, bagi Allah. Nah, sekarang dengan jalan panah sifat inilah, karena yang dibahas nih kayaknya yang ulun baca tadi, supaya betul tajali sifat Tuhan itu, maka dengan jalan panah bagi kita. Panah itu lagi apa? Dengan betul-betul kita ini panah paku, hingga pada kesadarannya hilanglah daripada keberadaan dirinya sebagai manusia. Dengarin, mun orang sudah betul panah, yang dikehendaki panah, hilanglah kesadaran keberadaan dirinya. Keberadaan diri kias saja lagi. Kalau sudah kita kada berisi diri, sifat itu makinnya. Bilanya sudah wujud nih bujur panah, kada usah lagi nang lain tuhnya, puncaknya si wujud aja. Bila kita kada berisi diri, maka semua sifat terhanggus sudah. Tapi bila pian yang masih merasa punya diri, sifat itu tarabuti juga. Nya puncaknya wujud aja. Sedangkan yang dikehendaki panah, hilangnya kesadaran diri pribadi sebagai manusia. Kalau sudah tidak ada lagi manusianya, siapa gerak manusia? Hati-hati, manusia itu sebenarnya tidak ada. Mengguruninya, dengarin, sekolah tinggi-tinggi sampai S berapa, kasihan kuitan menyekolahkan di agama kada tahu, di diri kada tahu. Sayangnya kan tadi jalannya kan panah Allah supaya untuk melihat Tuhan melalui sifat, hilang daripada keberadaan dirinya sebagai manusia. Berarti nengaran manusia ini siapa? Kita ini manusia yang dimanusiakan. Dengarin manusia, kita ini manusia yang dimanusiakan. Sebenar-benarnya manusia itu kada lain Tuhan, bukan kita ini jadi Tuhan. Jelas kan?
kita ini manusia yang dimanusiakan, atau sebenar-benarnya manusia itulah manusianya manusia. Dengarkan nang kuliah tuh, tingkatan kuliah kalau ikam pikiran ikam sudah bagus, dosen kalau ikam rektor kalau berarti pikiran ikam tuh sudah mengembang. Kita ini manusia yang dimanusiakan. Sebenar-benar manusia bukanlah kita. Tuhanlah sebenar-benar yang dikatakan hakikat manusia. Tapi manusia bukan Tuhan. Tuhan bukan manusia. Namun manusia rahasia sifat Tuhan. Bila sampai sekarang nang dipadahkan manusia itu pian itu jadi bahan api neraka. Wa quduhan naswal hijau. Jadi bahan api neraka. Kalau yang selama ini manusia itu pian, berarti syaitan. Nalingnya pian mencari setan. Bila yang selama ini yang dikatakan manusia kita, maka tidak akan pernah bertemu Tuhan. Yang bisa bertemu Tuhan itu hanya orang yang kenal Tuhan. Dan apabila kita nang mengatakan bahwa kita inilah manusia, maka orang itu sebenarnya makomnya sejajar dengan hayawan. Dan nangaran manusia itu, hak manusia itu adalah hak nyawa hewani. Sekali lagi, yang dikatakan manusia itu nyawa hewani, jaka kasarnya berarti nyawa ini binatang. Ini kada ulu dan menghinakan ini makna nang dikatakan siapa manusia. Kalau dia yang bertahan manusia tidak mengenal hakikat manusia, nyawa hewani. Hewan itu apa? Nah, jadi selama ini apa? Dia lebih baik dari binatang, kena dulu. Bila selama ini yang dipadakan manusia itu pian tuh nyawa hewani. Kira ikem nang bolang-bolang tuh napa? Pian pangro, aku bebabat. Bilanya kada tahu hakikat manusia, walaupun gelarnya ulama, kiai, ustadz, mubalik, nyawa hewani. Makanya kita ini manusia yang dimanusiakan. Sebenar-benar manusia itu rahasia Tuhan, yakni sifat Tuhan. Yang ada tahun ini apa? Nah, kembali bujur-bujur. Oleh karena itu Pak Bu, kalau tadi perkataan Abu Yazid, sekarang ulun sodorkan lagi perkataan Ibnu Arabi. Apa yang dikatakan Syekhul Arabi Pak Bu, bahwa manusia itu tajalli daripada sifat-sifat ketuhanan. Sekarang kalau betul kita ini tajalli sifat-sifat ketuhanan, di mana kebenarannya? Tentu untuk membahas ini harus mengambil perjalanan awal. Insan kamil. Apa arti insan kamil? Manusia sempurna. Mestinya sudah paham. Insan, ya insan. Kamil, sempurna. Kalau gabung, insan, sempurna. Sedangkan sempurna ini cuma sifat Tuhan. Berarti insan disifati sifat Tuhan. Insan kamil. Jangan katakan kalau pian insan kamil, buktinya pemalar insan kamil lah, penyanyitan kada tahu lawan orang insan kamil lah, insan hamil. Kalau
Kalau insan kamil, Pak Bu, ini insan yang disifati dengan sifat Tuhan. Dan sebenar-benar insan kamil itu hanya satu, Nur Muhammad. Nur Muhammad atau hakikat Muhammad. Karena Nur Muhammad atau hakikat Muhammad itu adalah roh ilahi, roh Tuhan. Kenapa dibilang roh Tuhan? Karena Tuhan ingin dikenal, bertajalli melalui nurnya, menyatakan dirinya sendiri melalui nurnya sendiri. Maka nur itu roh Tuhan, dan nur itu adalah insan kamil karena disifati sifat Tuhan. Sekarang dari sini pian akan mengerti. Dari nur ini kan jadi semesta alam. Dari nur itu johir semesta alam. Berarti alam semesta ini wujud, diperwujudkan, ada dengan perantaraan Nur Muhammad. Satu dulu lah, perantaraan Nur Muhammad. Yang kedua, bahwa Pak, dengan mengetahui Nur Muhammad atau hakikat Muhammad yang dia tidak lain roh Tuhan, dia adalah roh Tuhan karena berasal dari diri Tuhan sendiri. Berarti Allah bisa disifati, berarti Allah itu bersifat melalui nurnya. Sudah? Yang ketiga, ikuti biar satu-satu lu najajah. Kalau semua makhluk didesain, bahasa itu bahasa keluar, maaf, kalau seluruh makhluk tidak terkecuali zahir batin didesain, dijadikan, diciptakan dari Nur Muhammad atau hakikat Muhammad atau ruh Tuhan, berarti seluruh makhluk bersifat-sifat Allah karena Nur Muhammad itu sifat Allah. Berarti kita pun bersifat dengan sifat Allah. Dengan begitu, untuk bisa sampai kepada makom itu di mana? Supaya sampai pada makom yang dikatakan insan kamil tadi. Karena insan kamil itu hanya satu-satunya Nur Muhammad. Nah, untuk sampai ke makom itu, sehingga betul-betul kita ini panapi sifat. Kalau sudah panapi sifat, maka akan melihat Tuhan melalui sifat. Jalannya dengan dua, panapilah dan bokobillah. Panapilah lebur dengan Allah, bokobillah kekal dengan Allah. Nah, di mapa bokok panapilah lawan bokobillah, jangan tahu nyambat. Ini di mapa supaya makom kita sampai kepada insan kamil, karena kita ini dari insan kamil nur ya, supaya berguling ke sana. Itu yang dikehendaki innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Artinya kita ini dari nur Tuhan, nah kembali pulang lawan nur Tuhan. Maka kita ini dalam kasih sayang Tuhan berpulang ke rahmatullah. Jangan innalillahi wa inna ilaihi, kita dari Allah kembali kepada Allah. Buktinya ikan kubur di mana? Nah, dengarin. Tadi jalannya untuk sampai kepada makom insan kamil. Yang pertama panapilah ini kayak ini. Sirna di dalam wujud Allah. Sirna di dalam wujud Allah. Panangan diri. Sirna di dalam wujud Allah. Kayak apa sirna di dalam wujudnya Allah? Orang yang apabila Pak Bu betul-betul sirna di dalam wujudnya Allah, maka tiada ada lagi merasa ada. Ini merasa ada.
awal ulun memaksakan pian ini awal bicara sifat nih pian tahu ngerti kada? Ini setingkatnya lagi mencapai makom jat, bukan jatuhan, tetapi mencapai makom nur Tuhan. Kalau jatuhan yang sebenarnya tidak mungkin dicapai. Kalau jatuhan yang sebenarnya itu kun hujat. Kita ini sampai lawan nur Tuhan aja. Nah ini jalan selangkah aja lagi. Sirna di dalam wujud Tuhan. Kalau orang sirna di dalam wujud Tuhan, maka tiada ada lagi mereka itu merasa ada wujud. Tidak ada lagi merasa memiliki diri. Tidak ada lagi merasa ada. Kenapa? Yang ada itu sebenarnya yang ada juga. Yang ada ini sekarang ini adalah sebenarnya yang ada juga. Siapa yang ada? Allah bersifat wujud, artinya ada. Nang ada itu si wujud. Wujud itu sifat Allah. Yang ada nih sebenarnya yang ada juga. Jadi selama ini berapa tahun biar jadi kafir? Madahkan orang kafir, syirik. Sadarlah. Nang memadahkan nang kafir lawan syirik. Sadar tak? Jadi yang ada nih sebenarnya yang ada juga. Yang Allah bersifat wujud artinya. Nah itu panapil. Sirna di dalam wujud Allah. Bila sudah sirna di dalam wujud Allah, maka sampai kepada maqam insan kamil. Insan kamil. Ini sampaikan kadang. Tapi yang ulun sampaikan ini banyak yang kada lulus. Banyak ada lulus. Nih, dengarin. Kenapa kita nih jangan membiasakan pemalar? Karena pemalar itu warisan Fir'aun. Karena pemalar itu berarti sifat kemanusiaannya ada dan dia merasa nah makanya pelan-pelan inyamun orang Pak Aiboy sudah terbiasa ria kan ada lagi orang sum'ah lewat orang sifat Tuhan terbiasa sudah nampian kada terbiasa hilang 2000 amok 2000 hilang kada terbiasa seapa aja pian tiap minggu tiap hari dari makan orang ada masalah. Orang sudah bersifat-sifat Tuhan insan kamil. Makanya tiru daripada kedermawanan Nabi Ibrahim. Tiru kayak pedermawannya Nabi Ibrahim. Jangan kesah aja. Kesah aja. Sakit juga barangnya. Makanya aku koler. Maaflah, aku koler naik di rumah orang sugih mun kemalar. Biar orang tuh kada sugih mun dermawan ulun ketujuh naik. Apalagi sugih murahan, bukan berarti karenanya sugih ulun naik, bukan. Mau ulun sekali aja banyak. Tukin jangan diundangnya ulun kada hendak. Nggih, paling 50.000 bari. Membarikin bawa unjatan. Julun bari kada. Aduh, kada usah bari, kada apa-apa juga. Jangan angkat ini. Asa berat. Padahal rumah singganalan lakinya begawit nambini berusaha penghasilannya lumayan. Kenapa? Iya kada terlatih ada rasa memiliki. Nah ini kada kawa. Makanya pian kada kawa sirna dengan wujud Tuhan tak kawa. Karena ini dimiliki lagi, masih merasa lagi. Makanya dilatih mun sudah orang tuh Pak Ibu meniru kedermawanan Nabi Ibrahim. Kada merasa kehilangan lagi, malah himung
himung. Kayak apalagi himung, sifat ketuhanan. Orang makan wadah seorang himung, orang minum wadah seorang himung, berbagi duit di sini himung. Kalau pemikirakan kerampokan deda himung. Bukan himungnya nih bangga bahwa seorang dermawan supaya orang memadahkan orang dermawan. Tidak ada lagi nih itu, karena udah tajalli sifat Tuhan pada dirinya. Nah itu dimilikilah bagamatan. Jangan janggut nang panjangi. Ini kada menghina aku janggut. Kesah kayak pendekar lain. Tiru aja dulu apa yang Nabi contohkan. Bagamatan. Tiru bagaimana kesabaran, ketabahan dari apa namanya keikhlasan Nabi Ismail berkorban. Seorang ayam aja nak disembelih hamok, Nabi Ismail nah mantai. Ya. Bagaimana kesabaran, ketabahan, keikhlasannya orang disifati sifat Tuhan. Banyak kalau ingin diceritakan cerita Nabi yang perlu piannya ambil pelajaran. Jangan kisahnya dihafal, dikesahkan pulang. Itu penceramah berkisah aja lah. Bagamatan, mudah-mudahan dasar tajali sifat Tuhan itu pada diri, muntajali sifat Tuhan pada diri, wasifati la ghairi. Ayo aja sambat la ghairi tak mundalun pemaler orangnya, wasifati la ghairi ngeramput. Penyamitan orangnya wasifati la ghairi ngeramput. Jujurlah bagamatan, ulun kada menghinakan pian, cuman meluruskan supaya benar. Jangan sampai mati nak dapat itu. Biar juru orang tuh nang kayak biji sesawinya, tapi ada pada di wasifati lain. Hanya sifat itu kada lain aku ya Tuhan. Barulah insan kami, insan yang disifati dengan sifat Tuhan. Menwayahi Allah. Iya jaga mata. Makanya lu kada mikirakan barian pian ini bisa kada barian. Belajar sifat Tuhan, maka Tuhan yang menjaminnya di mana-mana rezekinya. Makanya mengaji aja pin duduk sini. Mengaji ini kada bayar, mun pin nak kembali jangan sedikit. Pin letting itu jangan dicok beri. Berarti sugih belum pin ini? Lendeng lampunya berapa? Gaji pian cukup, mun gaji pian 5 juta aja bisa. Cukup. Wujud. Nah, jadi doakan ulun. Pian mendoakan ulun, ya kembali doanya lawan pian. Barang siapa aja Nabi mendoakan saudaranya akan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sama dengan doa yang dia doakan. Mudah-mudahan guru sehat, pian sehat. Mudah-mudahan guru ditambah rezeki. Nah, pian tambah rezeki, mudahan guru ditambah bini. Nah, dapat jo pian. Umah jangan tapi nyari. Nang itu jangan nyari. Ikam kedengaran diri ku awas kamu. Itu jangan nyari. Bagamatan aja tapi berhikmat. Kembali antrami kalau orang surga bilanya apa aja tetawaannya kada tahu. Orang surga itu jangan sedih.
Jadi biar aja mengaji ini tertawaan, maka gurunya kada boleh tertawa. Nah orang yang kada boleh tertawa tuh gurunya sangar. Ada boleh itu tertawa, tapi makanya muridnya pian mun tumbuk nangka itu ulun keluar pin kada tahu. Bagama turun dikira ulun masih di muka. Mun nangka ini nyamannya. Nah kembali dilatihlah, dilatih di situ. Ulun gini melatih. Yang kedua jangan lurung bokok. Jadi panah ini awal untuk menuju bokok. Tanpa melalui panah tidak mungkin bokok. Mungkin bokok. Apa itu bokok? Pian mengatakan kekal. Jalannya bagaimana? Jangan cuman arti panah lebur, bokok kekal. Bokok yang dimaksud Pak Bu begini, pandangannya hanya Tuhan pada kesegalaannya. Pandangannya hanya Tuhan pada segalaannya. Pa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Nang dipandangnya cuman wajah Tuhan, wujud Tuhan semesta alam, kemanapun menghadap. Itu orang makom bokok. Makom bokok. Nah itu orang makom bokok. Dilatih mulai bangun guring hingga guring. Kada ada bacaan, kada ada bacaannya. Pian ulun bari amalan kada mamalakan juga, coba amalan sugih rajin mamalakan. Tahu buatnya ini dua aja nang rajin mamalakan, amalan sugih lan amalan beginian. Bujur lah, bujur kada? Gesok orang. Mun sudah amalan nang kira-kira mati beriman, nah supaya selamat husnul khotimah kain aja. Amalan buatnya ini dua aja, amalan sugih lan amalan. Nah, aku banyak amalan yang itu banyak tuh bisi. Nah, bawa garis dorong banyak aku bisi sakitapan aku bisinya bahari mengaji di kampung. Nah bila masalah amalan beginian catat kawin juga ya kok dan hari lagi. Nah jadi halnya seperti itu untuk makam insan kami. Nah selanjutnya jamaah sekalian, setelah mengenal akan sifat dan bokok berarti nang adanya ketuhanan. Ingat ulun mengatakan ketuhanan bukan Tuhan. Jelas lah. Kalau ketuhanan berarti bersifat sifat Tuhan. Namun sifat itu asa dengan Tuhan melalui jetnya. Ulun tidak membicara, ulun tidak mengatakan bersifat Tuhan, bersifat Tuhan, namun bersifat ketuhanan. Kalau kata-katanya ketuhanan itu artinya bersifat sifat Tuhan, bukan Tuhan, tapi asa dengan Tuhan. Kenapa yuk? Kada langsung supaya Tuhan tetap maha suci. Kenapa ada langsung menyambat? Supaya Tuhan itu benar-benar tanzih, bersih dari sesuatu. Kenapa ada langsung dipadahkan Tuhan? Supaya tetap mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tetapi berbeda dengan makhluk. Makhluk nang itu kenyataannya juga, bukan yang lainnya. Jangan cuman bicara mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisnya, bicarakan juga wahdaniyatnya yang berbeda. Ini pada rupa, hakikatnya asa. Yang ulama sampaikan kebanyakan itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisnya aja saja. Makhluk ada sama lawan Tuhan. Jadi makhluk ada sama lawan Tuhan karena sudah melalui proses tajalli. Tetapi hakikat yang asa, wahdaniyatnya kada dibahasnya. Lalu memadahkan apa itu jatuh sesat, nah nya kada tahu
bahwa mukhalafah nang itu tuh kenyataan wahdah nih. Paham kaitan pada lagi. Jangan bicara mukhalafah aja, jangan bicara makhluk nang kada surupa lawan Tuhan aja. Terus siapa gerak? Yang jadi kada surupa tuh karena sudah bertajalli. Lalu dalam rupa yang lain sebutannya pun lain, hakikatnya yang satu. Nah, sekarang perhatikan baik-baik bahwa Bapak Ibu jamaah yang dimuliakannya Allah, kalau orang betul-betul dalam keberadaan panas seperti ini, barulah dia dikatakan ma'rifat sejati. Ulun akan sampaikan bagaimana orang yang betul-betul bermakrifat. Adakah kita orang yang makrifat? Orang makrifat itu kada perlu alim. Soalnya gini, jangan kecewa nang kayak bubuan pian ini, jangan kecewa ada masuk pondok bahari. Jangan kecewa ada bisa baca kitab, jangan kecewa. Orang makrifat itu tidak ada syarat ulama atau alim ada syarat. Yang jelas makrifat yang sebenarnya, makrifat sejati, tasawuf yang sesungguhnya satu.